itu bisa sah, maka harus dengan menggunakan air yang suci. Ada 4 jenis air. Ada air suci mutlak, ada air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Air suci mensucikan teh apa? Air suci yang belum dipakai untuk berwudu, untuk mandi besar, itu termasuk air suci. Contohnya di bak. Bak kalau sekarang ya di rumah jarang ada baknya, banyaknya itu kocoran terus pakai ember geningan. Harusnya bak itu harus berukuran punya aya 1,5 liter gitu. Ada ukuran tertentu. Makanya kalau baknya kecil, ketika kita gunakan wudu, kalau tidak apik bisa jadi tidak sah. Contohnya air nate mungsa kumaha matak mending oge upami bade wudu mah air anu mengalir sapertos naon di keran gitu ya. Sapertos gitu. Ada air suci mensucikan. Sebelum masuk ke sana, ada 7 macam air suci yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama yaitu air langit. Apa air langit? Air anu turun di langit hujan. Air hujan kita tampung di tempat atau nanti di tempat-tempat gitu ya. Itu bisa dipakai untuk bersuci. Air laut. Air laut berarti air nu asin teh nya. Tiasa kenging bersuci, tiasa. Teras air sungai. Air sungai itu air yang tidak asin atau disebutnya air tawar. Eta oge termasuk cai suci. 4. Air mata air. Air anu sok ngarembes tina sela-sela naon eta teh? Tanah. Pami aya tebing gitu cai anu ngarembes itu air mata air. Itu bisa dipakai untuk bersuci. Air salju. Sanes cai anu dikana kulkaskeun ngabeku nya, tapi air salju. Salju yang kemudian mencair, itu bisa dipakai untuk bersuci. Air sumur. Kalau air sumur mah berarti air yang diambil atau digali dulu baru keluar air. Terus air embun. Air embun teh naon? Upami pagi-pagi dinu daun sok aya cai. Ketika air-air itu dikumpulkan dan cukup untuk bersuci, maka boleh dipakai untuk bersuci. Gitu ya. Oke, sedikit lagi lah. Ada 4 bagian air. Yang pertama tadi air suci yang belum digunakan. Jadi cai nu teu acan digunakan maka eta disebut air suci. Kalau air yang sudah digunakan disebutnya air mustakmal. Mustakmal. Ma'un tohirun mutahhirun. Cai bersih sareng ngabersihkeun. Gitu ya. Cai anu kieu tiasa kenging diangge suci. Aya oge nu disebat cai suci tapi makruh kangge dianggena. Upami cai tadi mah cai mutlak eta kenging diangge. Tapi upami cai suci tiasa nyucikeun tapi makruh. Naon makruh? Makruh teh sesuatu yang lebih baik ditinggalkan. Kan ada 5 ya. Ada 5 hukum: wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib sesuatu yang ketika
dikerjakan mendapatkan pahala, yang ketiga ditinggalkan mendapatkan dosa. Kedua sunnat, yang ketiga dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tiga mubah, boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Empat makruh, apabila ditinggalkan mendapat pahala, apabila dikerjakan tidak apa-apa. Lima haram, naon haram, apabila dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Contohnya nu wajib naon? Sholat 5 waktu. Sana sholat unggul, kita sholat id, suurnya sholat teh. Sholat 5 waktu itu sifatnya wajib dikerjakan. Apabila tidak dikerjakan maka berdosa, gitu kan? Sunnah, naon anu sunnat? Contohnya sholat sebelum subuh. Ada yang disebut sholat qobla subhi atau sholat fajar disebutnya ya. Itu adalah sholat sunnah. Kumaha eta? Lamun dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Puasa Ramadan wajib? Wajib. Lamun dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan dosa, gitunya. Oke. Sunnah. Anu mubah, mandi itu mubah, boleh. Kamu mandi, kamu teu mandi kumaha? Ya teu enak we gitu ya. Makan termasuk sesuatu yang mubah, boleh makan? Boleh. Bade makan, bade enggak, mangga. Ngan lamun teu makan meureun leuleus, meureun gitu. Mubah. Makruh. Apa itu makruh? Contohnya naon nu makruh? Contohnya makan jengkol, ngarokok. Nah, ke bapak-bapak makruh gitu, ke bapak-bapak. Tapi bapak-bapak anak bandel ya, ngarokok atau tadi makan jengkol. Allah memakruhkan sesuatu pasti aya akibatna. Upami ngarokok sering teuing, paru-paruna awon gitu ya. Kalau jengkol seueur teuing nya bau lah. Muak. Teras haram minum khamar, bobogohan. Bobogohan haram. Kan aya Al-Qur'anna wala taqrabuz zina, tekengeng nyaketan zina. Bobogohan teh termasuk nyaketan zina. Cenah bobogohan teh memotivasi bohong. Banyak kelas bade kelas hijinya. Kalian itu kan masih kelas 6, baru masa transisi bade ke kelas 7. Belum. Jadi temukan gaduh kabogohnya. Gitu. Jadi haram. Jadi di Islam tekengeng bobogohan teh. Tekengeng di agama nu sanes oge sami lah. Dan teu aya manfaatna. Itu ya. Jadi air suci tapi makruh digunakannya. Naon atuh? Seperti apa? Airnya suci, bisa mencucikan, tapi makruh digunakan di badan. Digunakan untuk apa? Untuk sholat, wudu. Berarti air seperti ini hanya boleh digunakan untuk mensucikan yang lain, mensucikan pakaian. Kalau kamu wudu, atau di bak, wudu
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a fardholillahi ta'ala. Kata Nabi, nawaitu raf'an hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Niatnya itu diucapkan dulu. Meskipun yang wajib itu di dalam hati. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kalian ambil air di sini. Air pertama yang ini. Ke sini baru niat di sini. Niat habis wudu lillahi ta'ala. Tadi ya. Ambil lagi air. Pas ieu macan cari program tadi untuk basuhan kedua tidak apa-apa. Boleh. Tapi untuk basuhan pertama ketika untuk tangan maka harus air yang baru. Untuk tadi macan kulit. Maka ketika kita di pulahnya di bawah, wudunya itu ambil air seperti ini, cair di sini, cair di sini. Jadi mau apa ya? Cair anu mustakmal, anu ketika dipakai langsung aja nanti. Kalau sudah menggabung dari tenang, apalagi kalau bawang sifatnya lebih dari 2 bulan ya. Kecuali di bak kecil airnya sedikit baru kalian pakai sekali itu karena airnya sedikit maka termasuk apa? Mustahmal dan tidak bisa dipakai. Makanya bolehnya begini. Kalau pakai ember nggak boleh disimpan di bawah, harus saya. Makanya ember harus disimpan di bawah. Jadi enggak pernah air yang sudah dipakai gitu ya. Gitu. Jadi kalau dipakai termasuk mustakmal. Sesuatu yang sudah dipakai untuk bersuci maka disebutnya mustakmal. Gitu ya. Terus jenis yang ketiga yaitu adalah air suci tapi teu nyucikeun. Sapertos cai kopi atau air teh. Air kopi itu suci, makanya diminum karena suci kan, tapi tidak mencucikan. Tidak bisa dipakai untuk bersuci dan tidak bisa untuk dipakai untuk mencucikan yang lain selain badan. Air teh dianggap kangge nyeuseut teu tiasa, moal jadi suci. Makanya kalau kalian nyuci nih, nih yang di pondok nih belajar nyuci biar bajunya jadi tidak najis. Ketika kalian nyuci di kanu emberkeun, maka sebelum pakai rinso dan lain-lain gitu ya, harus dibasahi dulu semua. Harus dibasahi dulu semua. Setelah dibasahi, si baju itu sudah jadi suci. Kalau kalian langsung pakai rinso, pakai pembersih gitu ya, ketika nyiprat ke kita, itu kitanya juga jadi kenajisan. Atau contohnya mesin cuci, suka ada yang di rumah ya, di rumah nyuci pakai mesin cuci. Jadi sebelum pakai deterjen, entong rinsonya, rinso mah atau produk bisa marukan promosi. Pakai deterjen maka kamu harus mengairi dulu. Jadi sekali diairan dulu. Oh benar. Kalau bersuci juga mandi besar, benar. Mandi besar, jangan dulu pakai shampoo, jangan dulu pakai sabun. Kalau mau boleh pakai itu dulu, tapi jangan dulu niat berarti. Kalau kamu niat, contohnya pas sekali banyak taca niat di sampoan, pas di sampoan niat tetiasa karena nanti air bercampur dengan sesuatu barang yang lain. Nyata sampo sareng sabun teh. Jadi harusnya gimana atuh? Harusnya kalau kamu mau mandi besar itu sunat juga kan, bisa ya. Kalau kamu mau Jumatan, hari Jumat itu kan sunat mandi besar sebelum
Jumatan laki-laki. Kalau perempuan sebelum duhur itu sunat mandi besar. Sunat itu bagaimana? Kalau kamu mandi tanpa niat, daya pahala. Tapi kalau kamu mandi pakai niat, maka berpahala. Kamu puasa wajib tanpa niat sah teu? Henteu. Kamu puasa sunnah tanpa niat, tapi di tengah-tengah emut bade niat we. Sahur biasa. Tapi kamu tidak makan dari subuh sampai maghrib henteu niat. Disebut puasa tidak? Tidak. Kamu teh teu barang tuang nanaon gitu ya. Jadi sadayana ge kedah ngangge niat. Maka akan bernilai pahala gitu. Gitu ya. Jadi air suci tapi tidak mensucikan. Tidak bisa dipakai untuk bersuci. Contohnya tadi teh atau kopi gitu. Nah, kemudian yang terakhir air najis. Jadi ada air suci mensucikan, ada air suci nyucikeun tapi makruh diangge suci. Ada air suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, dan air obat. Jadi yang bisa dipakai untuk bersuci mah cuma air mutlak. Yang kedua suci tapi tidak bisa dipakai karena sifatnya mustakmal. Yang ketiga suci tapi bercampur dengan yang lain. Contohnya tadi air minum gitu ya. Yang keempat air najis. Najis karena sifatnya, najis karena zatnya. Contohnya air suci di gelas. Air saya. Oke. Air suci di gelas. Kalebetan barang yang najis maka najis. Gitu ya. Oke. Untuk materinya segitu saja. Jadi disimpulin ya, disimpulin ya bahwa thaharah itu adalah bersuci itu adalah sesuatu yang wajib karena untuk mensahkan ibadah yang lain, yaitu salah satunya sholat. Selain sholat, tawaf, karena ibadah-ibadah itu harus dalam keadaan suci. Gitu ya. Wallahu a'lam. Sebelumnya kita berdoa dulu. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sadatin ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuhzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijji dunya wa adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, semoga
ananda sekalian dilancarkan dalam melaksanakan semua aktivitas ini, diberikan kelancaran semuanya, sehat-sehat semuanya ya. Itu saja, kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi kedua mengenai toharo sudah disampaikan oleh Ibu Mina. Untuk sekarang, kalian dipersilahkan untuk menyantap MBG. Untuk panitia tolong bagikan. Panitia tolong bagikan. Langsung bagikan. Ruang 1 mana? Ini panitia ruang 1. Tempat makannya langsung dibawa lagi. Maaf. Tempat makannya langsung dibawa kembali. Ada yang belum kebagian? Punya siapa?